Saya sesuai Undang-Undang Pasal 33 bahwa semua kekayaan alam air tanah itu semua untuk kesejahteraan rakyat. Jadi saya mengajukan proyek PSN, proyek strategis nasional 3 juta rumah Prabowo supaya bisa terjadi di tempat ini. Dengan darah dan air mata saya akan perjuangkan hal ini. Jangan saya udah hidup saya jadi gelandangan, sehari-hari jadi gelandangan, saya udah tidak mau lagi. Jadi orang gak mau saya. Bapak Harya Saputra Gani, saya memohon Anda harus memperjuangkan kami semuanya. Warga sini sudah kumpul banyak di sini. Nah, jadi kalau boleh saya tanya lagi, ada nggak di sini mafia tanah? Tidak ada. Dia langsung menuduh saya, kamu jangan bongkar makam lagi. Itu seperti itu. Artinya kalau bahasa saya, versinya saya, itu menuduh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko dari literasi.co.id. Jadi gini, ada sebuah polemik yang terjadi di masyarakat yang biasa umumnya disebut kawasan Makam Bong. Lebih jelasnya apa? Kawasan makam apa? Kali Tanjung. Kali Tanjung ya. Ada nama lain? Ada. Oke, ini ada suatu hal yang nggak sengaja saya temui di kawasan warga sini. Telah terjadi keramaian nih. Akhirnya ada sedikit konflik antar warga yang sebelumnya ada sesuatu nih yang akhirnya menimbulkan konflik di antar warga di kawasan Makam Bong aja ya, simpelnya gitu ya. Nah, kebetulan saya bisa menemui Pak Suparman. Beliau adalah bisa dikatakan Pak Kuncen ya, atau juru kunci ya, bahasa khasnya seperti itu. Nah, kalau Pak Suparman itu dari generasi keberapa untuk? Kelima ya. Iya. Jadi ini turunan yang kelima yang masih ada di sini, dan juga di sini masyarakatnya sudah ramai di sini nih. Dan kebetulan ini saya temukan kok ada ramai-ramai apa gitu tuh. Oh, terjadinya akibat ada sebuah video yang telah muncul ya sekitar tanggal 8 April kemarin ya. Dulu ada ratusan makam di sini, makamnya sudah hilang, sudah menjadi rumah. Ini yang harus kita pikirkan dengan baik gitu kan. Artinya makam dibongkar dan jadikan rumah. Sedangkan bangunan-bangunan di sini semuanya merupakan bangunan-bangunan tanpa ada namanya IMB. Dan ini juga diiringi oleh perda yang dimana perdanya adalah perda ruang terbuka hijau. Jadi ini memang menjadi permasalahan mendasar karena apa? Akhirnya kemarin saya tahu dapat kabar dari salah satu orang peziarah yang ingin menziarahi kuburan daripada sanak saudaranya. Ternyata pada saat datang sudah tidak ada sama sekali. Bahkan bukan dibongkar itu sudah tidak ada sama sekali. Kosong, bentuknya udah kosong. Yang saya lihat, oh di sini ada permasalahan di mana adanya seorang tokoh anggota dewan di DPRD Kota Cirebon, dia di Dapil 3, yaitu Bapak Hari Gani Saputra. Jadi, oh dari partai itu ya. Nah, jadi adanya dugaan-dugaan yang dituduhkan kepada warga yang akhirnya di sini marah. Cuman saya bilang kenapa nggak diutarakan? Beliau kan sebagai wakil rakyat. Dan di sini kan rakyatnya, masyarakatnya gitu kan. Betul. Jadi hal apapun silakan disampaikan aja gitu Pak, pengennya saya. Jadi biar agar tidak terjadi polemik. Cuman kembali lagi ke permasalahan yang terjadi di masyarakat sini adalah mengenainya laporan-laporan adanya warga Tionghoa yang katanya datang ke sini kesulitan menemukan makam keluarganya gitu, yang katanya makamnya udah nggak ada. Jadi nah ini nih harus diperjelas sebagai warga sini. Kalau saya kan saya tidak tahu, saya kan dari media, saya netral ya. Nah tapi sebelumnya saya tanya dulu kepada Pak Suparman sebagai juru kunci, karena biar bagaimanapun juga kalau warga dari luar datang terus menemukan kesulitan mencari di mana makam keluarganya, pasti kan mencari juru kunci. Iya, benar. Nah, apakah ada warga yang datang, Pak? Ya kalau setiap cengbengan itu pasti yang datang, Pak. Datang ya, Pak ya? Iya, tapi yang nggak ada, yang hilang pada sembahyang ya sini tuh, Pak. Nah, maksud saya ini, Pak, yang datang katanya mencari makam keluarganya. Nggak ada, Pak. Dalam kurun waktu dekat atau bulan kemarin atau kapan gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Karena ada sebab pemberitaan di mana adanya ratusan makam yang hilang, yang akhirnya diperjualbelikan ataupun dimain oleh katanya mafia tanah. Nah, mafia ini kan
Nah ini terserah bapak-bapak apakah menerima bahasa seperti itu. Tidak. Saya bukan mengompor-ngompori. Oke, ada persoalan. Karena saya sebagai jurnalis di media kan tidak bisa memihak ke pihak satu, pihak kedua nggak boleh. Tapi karena sudah kadung saya melihat ada sebuah keramaian di sini, apa yang diributkan, saya hanya meng-up lagi karena itu ada sebuah pemberitaan secara video ataupun online ataupun lain-lainnya. Kami diminta oleh warga di sini juga untuk menaikkan berita lagi, berita sanggahan. Nah itu kembali lagi kepada masyarakat sini. Tapi kembali lagi saya tidak memihak ke sana ke sini. Tinggal ini bagaimana jawaban warga sini. Nah kembali diperjelas mengenai tadi tidak ada warga yang mencari makam, itu tidak ada. Karena yang saya tahu dan berita itu pernah kita naikkan di medialiterasi.co.id itu di mana adanya pembongkaran makam, dan saya mengetahui sendiri ada perjanjian surat antara juru kunci dengan keluarga ahli waris, di mana membongkar makam itu kan tidak sembarangan, dan itu atas permintaan dari keluarga ahli waris yang nanti si tulang belulang itu akan dikremasi lalu akan ditebar di laut ya, gitu. Kalau menurut kepercayaan mereka dari agama Tionghoa, Tionghoa atau Konghucu atau apa dengan kepercayaannya ya. Nah di situ tidak ada tujuan apapun. Kalau saya hanya mengambil video itu karena ada unsur edukasi, di mana di Cirebon dan di sini ada warga yang kumpul di warga Bong sini, yaitu telah terjadi banyak hal toleransi beragama yang semua agama masuk di sini dan semua bisa bermasyarakat bersama, kumpul bersama, intinya gitu. Nah kembali lagi, ini ada yang satu warga yang ngedumel aja, kok saya kenapa dimarah-marahin? Nah cuman biar saya nggak tahu gimana, jangan sampai nanti dikiranya saya provokasi atau gimana ya. Nah boleh dijelaskan, sok ngomong aja. Nah ini nggak apa-apa, situ nggak apa-apa, ngomong aja nggak apa-apa di situ. Jadi di siang itu ada anggota dewan datang ke kita bersama rombongan, datang ke kita dan kita sambut baik untuk ngopi bareng. Kita silahkan untuk masuk ke rumah, kebetulan saksi juga banyak. Nah dia langsung menuduh saya, kamu jangan bongkar makam lagi. Itu seperti itu. Artinya kalau bahasa saya, versinya saya itu menuduh saya. Kalau lihat dari YouTube-nya beliau itu yang diunggah, berarti seolah saya mafia tanah. Sedangkan saya ini orang baru yang warga masyarakat sini, bukan numpang di sini. Kita warga masyarakat sini dan domisili di sini. Itulah yang menjadi sampai sekarang itu bahan pemikiran saya. Jadi selalu saya nih, loh kok saya dituduh seperti ini, disuduh seperti ini. Akhirnya maaf, siapa yang bongkar? Saya gituin. Nah yang bongkar Pak Parman. Loh apa perlu saya panggil? Seperti itu. Nah dan bla 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 bla. Ada yang lain-lain yang saya nggak ingat lah. Nah lalu beliau itu pergi. Artinya saya merasa menjadi seolah-olah dituduh sebagai tukang bongkar makam Bong Cina. Seperti itu kurang lebihnya. Dituduh berarti, merasa dituduh ya? Seolah-olah seperti itu. Oke lah, berarti ini sebuah pengakuan salah satu warga. Boleh dikenalkan namanya? Saya Rizal Ya, dan warga sini KTP sini. Beliau merasa nggak terima ya, dituding, dimarahin gitu, dan seolah-olah beliau adalah pelaku pembongkaran makam. Lalu makam yang mana? Ya. Kan gitu begitu. Jadi saya mungkin hanya sebatas saran ya. Ya kalau sebagai gimana lah, kita harus bisa berbijak kepada siapapun, kepada warga ataupun masyarakat. Karena ini kan masyarakat semua kan gitu ya. Jadi artinya nggak bolehlah ada kesan-kesan arogansi. Kalau ada hal segala apapun ya kita bisa bicara secara ya baik-baik lah, musyawarah. Kayaknya itu langkah terbaik ya. Kayaknya kalau bertabayun bersama warga, kayaknya insya Allah semuanya kan baik-baik aja gitu, tanpa harus ada seperti itu. Otomatis kan orang kan berpandangan lain gitu. Kepentingan apa yang ada di sini kan ini begitu kan gitu kan. Nah ini kan kembali lagi kepada warga. Saya kembali lagi saya tegaskan, saya tidak memihak kepada pihak manapun. Saya tetap netral. Kembali lagi saya ulangi, kami hanya menyikapi dan kami diminta untuk warga sini untuk membuat berita sanggahan yang terjadi apa di sini. Nah di sini warganya kumpul semua karena memang sudah terjadi keributan gitu kan. Dan kalau di sini sebagian ya saya perlihatkan tuh warga sini sudah kumpul banyak di sini. Nah jadi kalau boleh saya tanya lagi, ada nggak di sini mafia tanah?
Tidak ada ya. Di sini warga sini kompak, jadi artinya bukan 1-2 orang ya. Nah, barangkali ada mau disampaikan lagi silakan. Ada nggak? Silakan. Oke, assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Bahwa saya di sini adalah dari Sunda Wiwitan asli, dan keluarga saya dari keluarga Tionghoa, dari semua Tionghoa dari Chinese. Saya sesuai undang-undang pasal 33 bahwa semua kekayaan alam air tanah itu semua untuk kesejahteraan rakyat. Jadi saya mengajukan proyek PSN, proyek strategis nasional 3 juta rumah Prabowo, supaya bisa terjadi di tempat ini. Dengan darah dan air mata saya akan perjuangkan hal ini. Jangan saya udah berhidup, saya jadi gelandangan, sehari-hari jadi gelandangan, saya udah tidak mau lagi jadi orang gak mau. Saya Bapak Harya Saputra Gani, saya memohon Anda harus memperjuangkan kami semuanya. Harus, mau tidak mau. Itu saja cukup. Yang tadi digeledah apa tuh? Oh, ada. Iya, Silakan sampaikan aja, silakan, ini kita apa adanya ya. Itu saja. Ya enggak, ini untuk bukti saya Apa adanya, tidak ada potongan ataupun edit-editan ya. gampang. Jadi saya meminta bantuan daripada semua warga di sini untuk kerjasama, saling bahu-membahu, saling kita gotong royong untuk kemajuan Buang Cina ini. Kita harus maju bersama, harus gitu. Enggak, katanya tadi digeledah. Rumahnya sama Hargani tadi ngomong tuh. Jadi yang ingin saya dilihat kanan kiri di sini, diperiksa di sini, dilihat, dipantau gitu. Saya sangat tidak tahu harus berkata apa-apa lagi. Oh, maksudnya digeledah itu seperti apa, Pak? Bentuknya apa? Ya, saya datang ke sana, kemudian dilihat sana kanan kiri, lihat sana sini. Yang sama penting saya tidak bisa berkata-kata apa lagi. Jadi Bapak Saputra Gani harus bertanggung jawab. Saya minta bertanggung jawabannya. Harus program 3 juta rumah Prabowo. Oh, begitu. Nah, jadi ini kembali lagi ya, ini jadi makin tambah seru ya. Nah, ini permintaan masyarakat yang akhirnya meminta kepada tokoh anggota dewan di DPRD Kota Cirebon. Warga Tionghoa juga beliau ya. Warga Tionghoa ya. Nah, artinya dengan suara kerasnya dia, mana mungkin ada suara yang direkayasa. Saya rasa semua kata-kata yang keluar adalah hal yang jujur ya, yang keluar. Jadi ini kembali lagi kepada Pak Harya Saputra Gani, mungkin barangkali bisa bertabayun dengan masyarakat sini, berbicara dan bagaimana untuk mencari langkah-langkah solusinya. Kalaupun memang adanya mafia segala macam, ya sudahlah, libatkanlah APH gitu, aparat hukum ya. Jadi jangan hanya sebuah tuduhannya. Akhirnya karena kata-kata seperti itu, akhirnya warga sini nggak terima, kan gitu ya. Betul. Makanya sampai terjadi permasalahan konflik di sini antar warga yang akhirnya ya begini dah gitu tuh. Ya paling gitu aja. Barangkali dari pihak warga ada yang mewakili lagi, ada mau disampaikan nggak? Barangkali ada, silakan sampaikan aja. Barangkali ada, silakan aja sampaikan apa gitu. Tapi kalau berkutat tadi pada permasalahan tadi ya, yang tadi adanya ratusan makam yang dibongkar, akhirnya ada pihak keluarganya yang datang mau berziarah tidak menemukan makamnya. Tapi di sini ada sanggahan bahwasannya juru kunci merasa tidak pernah ada yang datang, pihak keluarga ahli waris yang mencari makam yang hilang mungkin gitu. Lalu ada warga yang merasa tidak terima, dituduh jangan bongkar-bongkar makam, padahal beliau tidak pernah membongkar makam dan saksinya banyak bahwa beliau bukan tukang gali makam, beliau pekerja swasta, artinya pekerja yang lain gitu, bukan bidangnya itu kan gitu. Saya hanya menyampaikan apa adanya dalam sebuah pemberitaan apa adanya yang faktual dan aktual, yang tidak ada unsur potong-potongan video ataupun edit-editan dalam video ini ya. Dan mungkin nanti berita online kita akan naikkan juga, dan kami akan berita apa adanya. Karena segala apapun informasi, saya sebagai social control di masyarakat, jadi kembali lagi tidak ada unsur memihak kanan kiri, tidak. Kami bicara di sini kebetulan ketemu dengan warga sini. Nah, mungkin berikutnya saya akan menemukan atau menemui Bapak Harya Saputra Gani juga untuk meminta klarifikasi ataupun konfirmasi segala sesuatunya agar berita bisa berimbang gitu. Kalau saya melihat dari video yang sudah disampaikan, dalam video saya sudah melihat oh begini-begini, berikutnya berita yang dari sini. Jadi biar dua belah pihak
punya berita yang berimbang. Paling gitu aja. Sudah cukup ya? Kalau sudah cukup, Ini nih, Pak, silakan Pak. Barangkali mau disampaikan Pak. Silakan duduk aja Pak. Sini, Pak. Silakan Pak. Kita kan rumah Bapak ya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Soleh mewakili warga ya. Untuk tempat tinggal warga di sini itu tidak berdiri di atas makam ya. Artinya tidak ada makam yang masih ada mayitnya. Nah, itu mayitnya. Nah, jadi warga di sini juga sama-sama menjaga untuk tidak membongkar makam gitu kan. Setahu saya seperti itu. Apalagi untuk Mas Rizal ini tidak pernah sama sekali untuk membakar makam, tidak pernah. Dan kita juga saling menjaga jangan sampai, karena kita juga saling menghargai. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya udah jelas membongkar makam sembarangan ada hukumnya ya. Jadi melanggar hukum dan warga sini juga taat hukum gitu. Nah, di sini kembali lagi diperjelas tidak akan ada edit-editan, potong-potongan video, semua bicara apa adanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.